Alhamdulillah saya buka formasi Unifov hari ini. Selamat berkegiatan dan semoga bermanfaat. Saya terakhir yang muda dulu yang berkarir. Ya, silakan. Yang paling berkesan buat kami semua yang lagi mengejar gelar sarjana pada saat itu. Jadi saya pas di situ selalu mojok gembira dengan teman-teman geng saya makan Indomie sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi materi tentang itu ada kalau kelas 12 itu ada materi untuk musim fungsi. Jadi saya memperkenalkan bau-bauan dulu. Saya taruh bau di dalam skripnya. Si Zedis Bonjour to réponse bravo. Jadi dia sudah semangat dulu. Karena saya mendapatkan semangat dari kelas saya, otomatis itu juga semangat buat saya. Jadi energi buat saya. Sehingga akhirnya mereka berusaha sampai bilang begitu. Ada di Instagram sih, saya dokumentasikan dan saya tanya, boleh madam upload? Boleh madam. Jadi ketika dia tidak dia belajar bahasa Prancis, dia merasa bermain, tapi sebenarnya dia belajar. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita lihat dulu keadaan kelasnya bagaimana. Karena itu capek sekali sebenarnya ya, kalau banyak kelas itu waktunya banyak dan anak-anak juga kompetisi dengan 22 mata pelajaran. Kita tidak bisa memaksakan langsung bermain tik-tik-tik, apalagi kalau sudah kurikulum merdeka. Mereka harus paham dulu, biar sedikit-sedikit tapi betul-betul paham. Itu kalau menurut saya kan. Nah, jadi seperti itu. Kadang untuk pergerakannya, jadi presentasi itu saya buat dengan susah payah madam, karena saya pikir teman-teman saya gitu. Jadi berdasarkan yang pengalaman di kelas, kalau di kelas itu, jadi bagaimana mereka bisa mengadaptasikan apa yang saya sudah peroleh itu salah satunya ada karena formasi divisi ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk teman-teman di sini mendapat kesempatan ke sana, itu luar biasa. Jadi tentang virtual itu karena saya berusaha bahwa di Prancis itu teknologinya. Jadi kalau divisi memang teknologinya bagus kelihatan. Jadi kayak ada otomatis kalau ya sederhana saja saya ceritakan ke siswa, kalau lampu itu kita nggak usah cari kasih mati, tapi kita keluar dia sudah sensor langsung mati sendiri. Itu berarti kita hemat energi, tidak usah berteriak-teriak lampu matikan. Jadi itu, jadi mereka begitu madam. Iya, tentu tidak semua juga bagus, ada juga hal yang tidak bagus. Tinggal kita bagaimana membahasakan supaya kultur yang ada di sana ada yang bisa kita adaptasi, ada juga yang tidak. Jadi seperti itu madam. Itulah salah satu tantangan kita. Tapi tentu saja saya yakin karena teman-teman di sini semua adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi dengan bahasa Prancis, insya Allah pasti semua akan bisa terus eksis untuk bahasa Prancis, tidak pindah ke lain hati. Pengalaman saya lalu di pernah ngajar di UNTAD, Universitas Tadulako di FKIP. Di situ saya sebagai dosen Prancis di situ ada sebenarnya 4 kelas bahasa Prancis. Cuma saya di sekolah sudah dengan kondisi 8 itu akhirnya saya bagi ke Jepang. Nah, jadi itulah saya sudah sampaikan juga bahwa di sana itu kenapa ada faktor Jepang di sana, bahasa Jepang juga berkembang karena salah satunya itu, dan mereka juga ada peluang-peluang untuk yang ke Jepang, peluang kerja itu banyak ditawarkan. Jadi zaman sekarang orang banyak mau praktis, bisa daya serap tinggi dan itu. Jadi kalau kita masih dengan idealisme kita, tentu kita harus bisa adaptasi dan sesuaikan. Nah, seperti itu.
5 itu kan metode kan, metode pembelajaran. Kenapa bukan season? Silakan dijawab. Jadi kalau Monsieur sama Madame, terima kasih banyak atas kesempatannya. Vu qu'on nous parle tous français, donc je pense qu'on pourrait commencer ou bien essayer de présenter. Moi, j'ai pas fini mon PPT, j'ai pas fait mon PPT, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est comment animer la classe débutante. Okay? Alors, d'abord, chez nous à l'Alliance française, on utilise tendance le manuel parce que c'est très important qu'on connaisse c'est quoi notre méthode. Si on n'a pas de méthode, ça c'est ouais, c'est fini parce qu'on ne connaît pas quelle direction, quel objectif, quel but. Ça veut dire, là par exemple, cette année, depuis 2017, on utilise tendance. Avec tendance, on a partagé le manuel en deux. Jadi, il y a un 1.1. À 1.1, on peut commencer unité 0 jusqu'à unité 4. Et puis à 1.2, c'est unité 5 jusqu'à unité 9. Alors, là par exemple, ça c'est juste le contenu que je vous montre. Alors, il faut connaître chaque unité, il faut connaître c'est quoi le... Kita menghadapi tantangan yang sama. Kalau soal pemadatan, saya juga kan mengajar yang saya bilang bahasa Prancis pilihan ya, bahasa Prancis pilihan di departemen lain. Dan yang menyenangkan, sedikit menyenangkan mereka itu adalah anak-anak yang sudah di tingkat atas. Jadi mereka memang memilih untuk belajar. Tetapi bayangkan itu hanya 16 kali pertemuan dan setiap hanya 100 menit per kali bertatap muka. Jadi menggugah mereka untuk menyukai itu lebih banyak waktunya, karena menurut saya, jadi cara saya adalah sama tadi ya, kalian belajar bahasa Prancis untuk apa ya? Tadi kayak misalnya Bibi, Madame Hermi, dia bilang bahwa dia menjelaskan kah di punya Prancis ya. Terus kalau saya hanya memperlihatkan merek-merek yang ada. Terus saya bilang, kalian kenal tidak? Ini bacanya bagaimana? Apa boleh buat kita kasih tahu itu dulu? Karena membuat mereka punya. Oh, jadi selama ini kita tuh careful. Terus bagaimana madam ini? Madam akhirnya mulai muncul beberapa tulisan-tulisan yang mereka kasih. Terus madam, ini bagaimana bacanya? Ya saya bacakan, tapi saya bilang, terus kalian kenapa belajar bahasa Prancis? Ini madam begini, saya mau pergi ke Prancis. Dan akhirnya saya bilang, gampang loh ke Prancis. Nah, mulailah bahwa, dan saya juga promosikan AF misalnya. Saya bilang, kalau misalnya kalian merasa kurang, ya silakan ke AF, karena kan adalah sastra Inggris ya. Harus bervariasi, harus sederhana, karena bagaimana mungkin kita mengajarkan sesuatu yang kita rasa sulit dengan cara yang complicated. Jadi varie itu supaya mahasiswa tidak bosan juga sih sebenarnya. Kemudian sample itu supaya ya apa istilahnya, kalau saya biasanya dalam kelas itu saya memanfaatkan apa yang ada, dan tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya gunakan untuk menentukan metode pembelajaran. Dan hal lainnya itu adalah niveau des apprenants. Jadi kita harus juga lihat nivonya mereka. Jangan sampai salah pilih metode. Karena kalau nivonya, misalnya tadi Ima bilang ada A1, A11 ya gitu ya. Lalu kemudian ada materi apa yang kita mau ajarkan. Objektif tadi lebih, tadi Ima juga sudah bilang, kemudian harus menyenangkan. Nah ini dia. Kata kuncinya harus menyenangkan, karena bahasa Prancis itu saya kebetulan juga tidak hanya mengajar sastra Prancis, tetapi saya juga mengajar anak sastra Inggris. Dan
ini sudah minggu ke-6 ya, sudah masuk minggu sudah ke-5. Mau masuk minggu ke-6, mereka mulai keriput. Waktu awal itu senang sekali. Setelah tahu konjugasi langsung bilang, "Madam, apa lagi itu konjugasi?" Jadi tetapi memang itu yang harus disiasati. Jadi saya akhirnya sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sama dengan Ima, cuman mungkin saya melihat dari satu segi yang lain. Sama seperti Ima, kita bagaimana cara menghidupkan suasana kelas, suasana belajar dalam kelas. Dan ada beberapa teori yang saya pelajari dan teori-teori psikolinguistik, kebetulan dari dosennya juga. Jadi ini Frobel bilang bahwa bermain itu membangkitkan kompetensi sosial dan juga kognitif, termasuk dalam bahasa. Dan Frobel ini salah satu orang yang menciptakan untuk anak-anak sih, dia melihat bagaimana bermain itu akan membuat anak kreatif, membuat anak kreatif dan mau belajar, malah dia membentuk sendiri apa yang ingin dia lakukan gitu ya. Dia membentuk sendiri. Seperti tadi yang Ima sudah sampaikan bahwa mahasiswa itu kita cuman, atau siswa pembelajar itu kita cuman apa istilahnya? Kita trigger ya. Kita trigger mereka untuk menciptakan sendiri. Bahkan Vygotsky bilang bahwa harus ada dia bilang zone development proximal SPD, SDP. Nah, ZPD ya. Jadi itu maksudnya adalah dia tidak belajar pada dirinya saja, tetapi bagaimana lingkup proksimalnya dia yang paling dekat, apakah teman sebayanya ataukah dosennya membantu dia untuk mengembangkan dirinya. Di situ bermain itu penting. Lanjut. Saya harus banyak bicara tentang ini. Kemudian jadi tadi juga misalnya melihat dari berbagai macam objek, kemudian bagaimana mereka bermain peran. Dan bermain peran itu sebenarnya ini istilah untuk ini teori konstruktivisme, artinya masih siswa itu belajar mereka bukan diajari tetapi mereka mencari, bukan diajari tetapi mereka mencari. Itu mungkin yang tadi kita sepakat, saya dan Ima sepakat untuk mengatakan itu, bahwa keinginan mereka untuk belajar itu datang dari dirinya. Memang dari materi yang Madam sampaikan tadi, saya banyak belajar dan saya mungkin itu jadi masukan untuk saya refleksi gimana, oh ternyata seperti itu caranya gitu. Dan apa solusi yang bisa saya lakukan ketika saya mengajar online lagi. Kalau Unifa tidak usah berbahas. Terima kasih.